Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi ya. Hari ini masih tetap semangat dan anak-anak tetap sehat. Yang mungkin hari ini kurang enak badan, kalian bisa istirahat dulu di rumah, makan dan minum minuman yang sehat, vitamin ya. Tapi Bu Intan berharap semua anak-anak yang di rumah sekarang sehat semua. Begitu juga dengan orang tua ya. Kita berdoa pandemi ini agar segera berakhir sehingga kita bisa kembali ke sekolah. Kapan? Belum ada yang tahu ya. Nah, hari ini kita mau masuk ke subtema 2, masih di subtema 2. Masuk ke pembelajaran 2 dan 5. Di pembelajaran 2 dan 5 kali ini ada 3 muatan mapel yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu ada bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Baik, kita langsung masuk ke bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia di sini kita akan belajar tentang wujud benda padat dan kegunaannya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang benda padat yang tetap, tidak tetap, terus padat, gas, dan cair. Bu Intan sudah mengenalkan itu. Yang hari ini kita akan fokus ke benda yang padat. Nah, kita mengingat kembali anak-anak ciri-ciri benda padat. Ciri-ciri benda padat itu apa? Yang paling mudah untuk kita ingat adalah bentuk dan ukurannya tidak berubah, selalu tetap. Kemarin Bu Intan memberi contoh pensil misalnya, ketika diletakkan di atas meja, ukuran dan bentuknya ya tetap seperti pensil. Ketika dimasukkan ke dalam mangkok, bentuknya juga tetap seperti pensil, ukurannya tidak berubah, bentuknya tidak berubah. Jika ciri-cirinya seperti itu artinya benda tersebut merupakan contoh dari benda padat. Nah, selain kita belajar tentang benda padat, kita juga belajar tentang kegunaan dari benda tersebut. Nah, setiap benda, apapun itu ya, mau padat, mau cair, mau gas, itu pasti punya fungsi, punya kegunaan. Ya, karena hari ini kita fokus ke benda padat, kita hanya akan membicarakan tentang benda padat. Anak-anak, benda padat itu selalu dibuat. Orang kalau membuat benda itu pasti memiliki fungsi dan memiliki kegunaan. Contohnya apa? Nah, misalnya ini Bu Intan beri contoh nomor 1, setip. Anak-anak di rumah pasti punya stip ya. Beda dengan penghapus. Kalau penghapus kita bisa mengartikannya sebagai penghapus papan tulis. Tapi kalau stip itu yang dari karet itu, ya. Nah, stip gunanya untuk menghapus tulisan yang ada di kertas. Ya, entah itu yang pensil ya, bahkan sekarang ada yang bolpen pun juga ada stip bolpen ya. Itu gunanya memang untuk menghapus tulisan yang ada di kertas. Kemudian mangkok gunanya untuk apa? Mangkok itu kan benda padat ya. Mangkok gunanya untuk apa? Makanan, untuk tempat makanan, tapi yang biasanya berair atau berkuah. Ya, jadi kalau kamu beli mie ayam, beli bakso itu kan makanan yang berkuah. Tidak mungkin diletakkan di piring. Ya, kalau di rumah ada mangkok biasanya diletakkan di mangkok. Kalau di piring biasanya luber, ya, dan tidak nyaman begitu ya. Jadi memang mangkok itu biasanya digunakan untuk tempat makanan yang berair atau berkuah. Penggaris, di rumah juga punya penggaris ya. Penggaris itu gunanya untuk membuat garis lurus. Mau buat segitiga tetap harus pakai garis lurus kan? Tuh, jadi harus dibantu dengan penggaris dan lain-lain, masih banyak anak-anak ya. Jadi setiap benda, khususnya hari ini kita belajar tentang benda padat, itu memiliki fungsi dan kegunaan. Jadi masing-masing benda pasti punya fungsi dan kegunaannya ya. Nah, kalau kamu sudah paham ini, kita akan langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu PPKN. PPKN kita hanya fokus pada contoh sikap yang mematuhi aturan. Jadi misalnya ini, Bu Intan sediakan kolom di sini, ya.
Bu Intan sudah menyediakan kolom anak-anak. Nah, gampang, kamu tinggal memberi tanda centang pada sikap yang benar yang sudah menunjukkan sesuai aturan, dan silang untuk yang sikap yang tidak mematuhi aturan. Ya, jadi contoh pertama, menyapa dengan senyum. Ya, kalau anak-anak assalamualaikum Bu, selamat pagi Pak. Nah, itu apakah menunjukkan mematuhi aturan atau tidak? Iya, beri tanda centang di sini. Ya, kan menyapa dengan senyum itu merupakan contoh sikap yang menunjukkan mematuhi aturan ya. Terus pamit ketika hendak pergi. Anak-anak kalau pergi pamit enggak? Bu, aku tak main sebentar ya. Atau tiba-tiba menghilang begitu saja, pergi begitu saja. Nah, harus pamit. Nah, kalau pamit ini ketika kamu mau pergi dan kamu pamit, itu termasuk mematuhi aturan atau tidak? Iya, pintar, mematuhi, berarti tanda centang di sini. Ya. Nah, yang ketiga, tidak merapikan peralatan setelah bermain. Ini maksudnya kalau kamu habis bermain, misalnya kamu habis main pasaran, ya ada kompor-komporan di situ, ada mangkok di situ, ada piring di situ. Setelah selesai main, kamu tidak merapikan mainannya, udah tengslengkrah dibiarkan begitu saja. Itu termasuk sikap yang mematuhi aturan atau tidak? Tidak, berarti diberi tanda silang di bagian kolom yang menunjukkan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ya. Terus bermain sampai larut malam. Larut malam itu misalnya kamu main di rumah temanmu sampai jam 10 malam. Nah, itu sopan enggak? Itu mengganggu ya, kecuali kalau memang posisinya kamu dititipkan, itu beda. Tapi kalau tidak dititipkan, ada orang tuamu di rumah tapi kamu bermain sampai malam sekali di rumah temanmu, itu sikap mematuhi aturan atau tidak? Tidak. Kalau tidak berarti disilang di kolom tidak mematuhi ya. Duduk dengan sopan, patuh enggak? Patuh, berarti dicentang di kolom mematuhi aturan. Jadi tanda centang ini untuk sikap-sikap yang mematuhi aturan, sedangkan tanda silang adalah sikap-sikap yang tidak mematuhi aturan. Itu ya anak-anak ya, paham ya? Sekarang kita lanjut dulu ke matematika. Hari ini matematikanya kita masih belajar tentang perkalian, tapi perkalian angka 0, 1, dan 2. Nah, anak-anak bisa memperhatikan dari buku Siswamu halaman 77. Di situ sudah ada seperti ini. Ya, penjelasan. Perkalian bilangan dengan angka 0. Perhatikan perkalian dua bilangan berikut. 2 dikali 0 itu sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. 7 dikali 0 artinya 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 7 kali, jawabannya juga 0. 5 dikali 0 juga 0. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kalau begini, semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya juga pasti 0. Mau 0-nya diletakkan di depan atau 0-nya diletakkan di belakang, hasilnya pasti 0. Gampang, nggak perlu kamu ngitung ya. Pokoknya kalau bilangan kalikan 0, ya hasilnya 0. 0 dikali 2, ya 0. Karena 2-nya tidak dikalikan angka berapapun, tidak dijumlahkan angka berapapun, ya hasilnya tetap 0. Sama, 2 dikali 0, ya 0. Ya, 10 dikali 0, ya 0. Ibaratnya kalau ada soal begini anak-anak, 1000 dikali 1 juta dikali 500.000 dikali 900.000 kali 0, jawabannya berapa? Pasti 0. Ya, jadi angka 0 itu artinya kan kosong. Dulu Bu Intan pernah menjelaskan. Berarti angka berapapun yang dikalikan 0 atau 0 yang dikalikan angka berapapun, hasilnya tetap 0. 2 kali 0, 0. 0 kali 2, ya 0. 7 kali 0, 0. 0 kali 7, ya 0. Jadi angka berapapun kalau ada 0-nya, dikalikan 0-nya, entah 0-nya di depan atau di belakang, hasilnya tetap sama-sama 0. Jelas ya? Jadi gampang, tidak perlu ngitung.
Ya pokoknya nek ono nule ya nul, jawabannya nul. Ya, itu. Nah, sekarang selanjutnya. Nah, di halaman 76 ada contoh perkalian bilangan dengan angka 1. Ya. Nah, di dalam bilangan dengan angka 1 itu di sini 3 dikali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1. Itu kan karena satunya di belakang ya anak-anak. Tapi kalau misalnya begini, 1 dikali 3. Hasilnya berapa? Ya 3. Nggak perlu ditambahkan. Kenapa? Karena 3-nya hanya 1 kali. Tetap sama. Jadi 3 dikali 1 ya 3. 8 dikali 1 ya 8. 4 kali 1 ya 4. Sama 1 kali 3 berapa? 3. 1 dikali 4 ya 4. Gitu. Ya, jadi paham ya. Berapapun angka yang ada pengkalinya 1, entah satunya di depan atau di belakang, hasilnya ya angka itu sendiri. Ya, jadi nggak usah susah-susah menghitung. 10 kali 1 ya 10, 1 kali 9 ya 9. Begitu. Kalau yang 0 tadi berapapun angka yang dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Tapi kalau angka yang perkaliannya 1 berarti angka berapapun yang dikalikan dengan angka 1 hasilnya ya bilangan atau angka itu sendiri. Berbeda dengan perkalian yang 2. Di sini ada di contoh di halaman 75 dan 76. 76 yang bagian atas, 75 yang bagian bawah. Di situ ada gambar jambu ya, mungkin itu ya. Nah, ini ada gambar. Ada 2 kelompok. Ya kan? Nah, masing-masing kelompok isinya 3. Berarti bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? 3 ditambah 3 berapa? 6. Ya, lanjut. Ini juga ada jambu lagi, sama, ada 2 kelompok. Masing-masing kelompok isinya berapa? 4 dan 4. Bentuk perkaliannya 2 dikali 4, 2 kelompok. Masing-masing kelompok isinya ada 4 buah. Berarti 4 tambah 4 berapa? 8. Tulis di sini 8. Ya, berbeda. Kalau pengalinya 0 hasilnya 0, kalau pengalinya 1 ya bilangan itu sendiri. Tapi kalau perkalian dengan angka 2 baik di depan maupun di belakang hasilnya sama, artinya dengan menjumlahkan bilangan itu sendiri. Jadi misalnya Bu Intan balik 3 dikali 2, 4 kali 2 ya, hasilnya ditambahkan ya, sama, menambahkan bilangan itu sendiri. Hampir sama dengan konsep yang awal ya, tinggal kamu lihat 2-nya di depan atau di belakang. Oke, itu materi hari ini. Kalau ini sudah selesai, anak-anak bisa mengerjakan ke lembar LKS ya, di lembar 2.2. Bentar, Bu Intan bukakan di 2 lembar, di halaman 2. Ini dia. Nah, ini ada bahasa Indonesia di sini. Kamu memberi tanda centang pada benda yang padat. Misalnya piring itu benda padat atau tidak? Kalau padat tanda centang di sini. Fungsinya piring untuk apa? Kamu tuliskan fungsinya di sini. Begitu sampai nomor 5. Kemudian yang PPKN seperti penjelasannya Bu Intan tadi, kamu tinggal memberikan tanda centang atau silang. Centang untuk sikap yang baik dan menunjukkan aturan. Tapi kalau silang itu di sikap yang tidak menunjukkan aturan ya, disesuaikan dengan kolomnya. Kemudian matematika ada 10 soal, tidak perlu menggunakan caranya, kamu tinggal langsung menjawabnya. 3 kali 0 berapa? 8 kali 0 berapa? 2 kali 1 berapa? Begitu seterusnya sampai soal nomor 10. Itu saja yang harus kamu kerjakan untuk tugas hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2020 ya anak-anak ya. Nanti kalau bingung kalian bisa bertanya pada orang tua maupun pada Bu Intan. Itu saja materinya. Kalau ada kekurangannya Bu Intan mohon maaf. Terus taat pada orang tua, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar di rumahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.